Halo Sobat Traders, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ari di episode ke-18 dari channel YouTube saya Sobat Traders. Hari ini saya ingin membahas mengenai IHSG. Seperti biasa, bagaimana pergerakannya hari ini. Ya, tadi kemudian ke depannya akan seperti apa? Apakah ini merupakan satu hal positif ke depannya setelah IHSG berturut-turut koreksi ya dalam 4 hari bursa terakhir. Ya, serta saya juga membahas mengenai beberapa saham yang potensial ya, seperti KRAS, SIM, IPCC, dan CEPIN. Oke, langsung aja kita mulai dulu dari IHSG. Oke, sebelum saya mulai pembahasan IHSG, minta bantuan buat teman-teman yang terutama yang baru menonton video YouTube saya untuk bisa support dengan cara subscribe ya. Terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi apabila saya mengupdate video baru, teman-teman juga akan langsung update. Oke. IHSG hari ini ditutup kembali koreksi di angka 6.199 ya, atau turun minus 0,78%. Ya, dengan turnover sebanyak atau sebesar 13,4 T ya. Ini sedikit lebih besar dibandingkan kemarin yang 10,8 kalau tidak salah. Ya, tapi tetap kondisinya masih koreksi. Dan kalau dilihat ini ya, IHSG koreksinya dari hari Kamis, Jumat, nih Senin, Selasa. Oke, untuk foreign sendiri ya hari ini net sell ya atau keluar sebesar minus 783 miliar ya. Jadi cukup besar ya, lebih besar dari kemarin yang sekitar 400-an. Hampir 2 kali lipatnya ya. Jadi memang tekanan asing, net sell asing masih cukup besar nih, membuat IHSG juga semakin tertekan turun. Oke. Kita lanjut aja langsung ke secara teknikal di chartnya ya. Oke, secara teknikal dilihat dari chartnya, IHSG ya sepertinya memilih skenario kedua, bahkan lebih parah ya. Skenario pertama bahkan lebih parah ya. Dimana IHSG seperti skenario pertama saya adalah kembali turun, mengalami koreksi dan sempat sideways di sini. Namun di prediksi saya dia akan closing di 6.230-an. Ya, tapi ternyata hari ini closingnya lebih parah lagi di 6.199, bahkan sudah di bawah 6.200. Ya, jadi ini mengkhawatirkan ya, karena dia sudah breakdown dari MA 50-nya di sini ya, di 6292, kemudian MA 200-nya di 6216. Ya, jadi itu sudah di breakdown ya. Jadi ya di time frame 1 jam itu sudah di breakdown, dan sepertinya IHSG ada beban untuk nutup gap nih sepertinya nih. Kalau dilihat di sini di garis kuning ini ya, di kotak kuning ini adalah gap yang dibentuk IHSG ya. Nih gap. Kalau kita lihat di sini IHSG bentuk gap itu di ini ya, di tanggal 5 Februari ya. Waktu itu bentuk gap di 6151 yang belum sempat ketutup di 9 Februari. Ya, jadi sepertinya gap ini yang menjadi satu hutang buat IHSG untuk segera ditutup. Ya, jadi besok IHSG akan seperti apa? Mari kita close dulu yang ini. Saya hapus dulu ya. Oke, kalau sesuai dengan skenario saya, pertama IHSG besok akan langsung nutup gap ke bawah sini. Nutup gap, IHSG akan nutup gap, kemudian akan kembali naik ya, sideways di area ini, dan akan closing kembali ya, akan closing di bawah, masih di bawah 6.200 ya. Ini saya tandain dengan warna merah. Oke, untuk skenario kedua. Oke, jadi skenario kedua besok IHSG akan turun menutup gap, kemudian kembali naik, meretest MA 200-nya dan berhasil breakout, kemudian meretest 6252 ya, kemudian sideways di area 6200 sampai 6252 ya, dan closing di area 6252. Oke, jadi ini saya kasih warna biru. Jadi ada kemungkinan IHSG besok yang terjadi adalah dua skenario ini ya. Skenario dua-duanya
saya berharap itu bisa menutup gap dulu ya, karena gap ini sepertinya menjadi beban yang sangat membebani IHSG, sehingga akhirnya IHSG harus koreksi kembali. Dan ini adalah salah satu gap terdekat yang seharusnya apabila bisa close itu merupakan satu hal yang cukup baik, karena itu potensi IHSG akan segera rebound secara teknikal dan kembali naik ke atas. Dan apabila belum mampu naik ke atas, mungkin akan sideways dulu di area 6151 sampai dengan 6200, atau di area 6200 sampai 6252 ya. Jadi seharusnya 6151 ini harusnya bisa dipertahankan ya sama IHSG. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya, kalau kita lihat nih sebelumnya juga 6151 ini menjadi resisten kuat ya dari IHSG ya. Ini berapa kali ini dicoba tidak berhasil tembus ya. Nah makanya seharusnya IHSG besok bisa bertahan, setelah menutup gap bisa kembali naik ya. Dan pada saat IHSG berhasil rebound besok, seharusnya ada beberapa saham-saham yang cukup sangat menarik ya buat kita jadikan watchlist ya, karena saham-saham tersebut sebenarnya momentumnya dari Senin kemarin mereka sudah bisa untuk mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Cuman karena kondisi IHSG yang seperti ini jadi sedikit tertahan ya. Nanti saya akan infokan apa saja saham-saham yang bisa kita jadikan watchlist. Oke, sekian untuk IHSG. Kita lanjut ke saham-saham berikutnya ya. Saham pertama ada Crush ya, Krakatau Steel. Hari ini ditutup di level harga 670 atau naik 3,08% ya. Kalau dilihat di sini secara stokastik dia sudah mulai golden cross ya, naik ke atas. Begitu juga MACD. Bar chartnya di bawah nolnya semakin tipis ya. Ini juga semakin melandai dan akan segera golden cross. Dan kalau dilihat ya, harga terakhir udah berapa hari ini, 1, 2, 3, 4 hari terakhir ya, dia berada di level MA ya, di level MA 50-nya, level supportnya di MA 50-nya, dan di Fibo 618 atau di 635 sebelum akhirnya bisa naik ya. Jadi secara teknikal Crush ini sangat potensial ya sebenarnya untuk naik ya, paling tidak bisa menguji 6085 ya, kemudian ke 700-an kembali ya. Jadi ini sangat potensial. Jadi tergantung nanti dari teman-teman. Kalau memang besok mau entry ya, saran saya kalau IHSG besok sempat turun dulu, mendingan tunggu di level ya Fibo 618 di 635. Takutnya Crush akan koreksi dulu ke level itu ya, tapi kemungkinan ini akan menjadi level yang kuat ya untuk sampai dia breakdown. Sepertinya kecil ya, karena di sini ada MA 50, kemudian MA 50-nya 648, kemudian ada Fibo 618 di 635. Kemungkinan dia sampai breakdown ke bawah tuh kecil. Jadi teman-teman kalau mau WNS dulu besok, wait and see. Kalau dia bisa mantul nanti di 635 setelah IHSG nutup gap, ya teman-teman bisa mulai entry. Ya, untuk TP-nya tadi bisa ke 685 terdekat sampai dengan 700-an. Oke, itu dulu untuk Crush. Kita lanjut yang berikutnya. Oke, yang kedua ada SIM, Salim Infomas. Hari ini ditutup di level harga 496 atau positif 3,77% ya, naik 3,77%. Oke, untuk SIM sendiri ya secara stokastik sudah mengarah ke oversold tapi belum sampai sudah mengarah ke overbought tapi belum sampai overbought ya, dan dia masih golden cross. Untuk MACD juga masih sangat naik ke atas ya, masih golden cross. Bar chart di atas nolnya juga hijau pekat ya. Volume hari ini juga cukup tinggi, jadi kenaikan hari ini didukung oleh volume, tapi hati-hati candlenya terlihat ada tekanan juga dari atas ke bawah ya. Jadi tetap harus waspada. Cuman sebenarnya ini masih ada potensi ya, paling tidak untuk kita lihat ya, ini untuk menuju ke level harga. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya, dia ke level harga di sini. Kalau kita buat terdekat ke 544 ya, jadi ada potensi terdekat ke 544.
542, maaf. Ada potensi terdekat ke 542 ya, apalagi kalau besok juga kembali volumenya tinggi ya. Ada kemungkinan dia untuk naik paling tidak ya bisa close di level harga sekitar 500-an dulu ya. Jadi kalau itu bisa ditembus akan lanjut ke 542 ya. Jadi ini potensi SIM masih sangat cukup bagus ya, dan dia juga posisinya masih cukup aman, sangat aman karena berada di atas level MA50-nya dan MA200-nya. Tapi sekali lagi kalau besok IHSG koreksi terlebih dahulu untuk tutup gap tadi di 6151, ada kemungkinan SIM juga akan turun dulu nih. Ya, akan turun dulu ya. Kalau dia tidak terlalu dalam, mungkin turunnya hanya akan ke level 786, Vibo 786 di 462 ya. Tapi sepertinya kalau tekanan belinya masih cukup tinggi ya, harusnya dia di 486 sini juga sudah bisa langsung mantul lagi naik ke atas ya. Jadi SIM ini potensinya juga masih cukup bagus, walaupun memang sudah mengarah ke overbook. Jadi main cepat aja nanti kalau sudah punya SIM. Kalau nanti besok dapat di harga koreksi ya, pada saat IHSG tutup gap dan dia kembali naik ke atas, mungkin bisa segera TP target 5% sampai dengan 8% juga sudah maksimal, sudah oke lah untuk kondisi IHSG seperti ini. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Saham selanjutnya adalah IPCC ya. Hari ini ditutup level harga 580 atau naik 1,75% ya, dan dia posisinya sebenarnya sudah sempat breakdown dari MA50-nya ya, dan dia sudah mengarah ke oversold ya stokastiknya, dan ini sudah menyempit sekali. Semoga bisa segera golden cross. Dan ini juga kalau dilihat secara bar chart MACD-nya juga sudah mulai menipis ya. Ya mungkin kalau besok IHSG koreksi ya, dia akan koreksi dulu, mungkin ikutan koreksi, mungkin tidak terlalu dalam, mungkin di 560-an ya, 560-an, dan kemudian bisa mantul kembali ke atas dan target terdekat ke 655 ya, di sini di Vibo 618 ya. Cuman kalau besok dia sampai dia turun dalam sampai breakdown dari 535 ya, itu berarti dia akan turun lagi ke bawah di 500-an ya. Jadi memang harus wait and see juga ya. Ada kemungkinan besok kalau dia bisa mantul di area 560-an pada saat IHSG koreksi menutup gap, nah, dan dia terlihat IHSG pas naik dia juga mulai naik ya, mungkin teman-teman bisa mulai entry di situ ya. Dan nanti target terdekatnya di 655 ya. Kalau teman-teman hanya mengejar main cepat aja di kondisi IHSG seperti ini ya, tinggal 5% sampai dengan 8% maksimal lah dari harga terakhir yang teman-teman dapatkan ya. Nggak perlu nunggu sampai terlalu tinggi dulu, nanti bisa entry lagi pada saat dia koreksi kembali. Sepertinya untuk IHSG kondisi seperti ini kita harus bermain sahamnya atau trading sahamnya harusnya sepertinya seperti itu sih. Kita one day trading saja, cari profit yang tidak perlu terlalu besar, 5%, 6%, maksimal 8% ya. Kita bisa out dulu, TP dulu, setelah itu kita bisa entry lagi. Oke, saham selanjutnya ada Cepin ya. Jadi Cepin ini juga hari ini mengalami kenaikan ya, closing di 6.600 atau naik 4,76% ya. Volumenya juga cukup tinggi hari ini ya, candlenya juga hijau tebal ya, walaupun memang ada tekanan dari atas dan tekanan dari bawah ya. Ini masih cukup berimbang, namun dia berhasil closing ya di atas 6.500 ya. Jadi ini masih sangat bagus nih potensinya Cepin ya. Dia juga posisinya masih di atas MA500 dan MA200-nya ya. Jadi potensi secara stokastik juga dia sudah mengarah ke overbought, cuman masih ada potensi untuk golden cross kembali naik ke atas ya. Kemudian MACD juga bar chart di atas nolnya hijau tebal ya, ini juga masih mengarah ke atas garis birunya. Jadi Cepin potensial besok kembali naik. Namun seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apabila IHSG besok koreksi ya, ada kemungkinan Cepin besok koreksi dulu atau turun dulu ya, turun dulu ya. Semoga dia
di 6575 bisa kembali mantul ke atas, tapi kalau sampai turun pun seharusnya dia tidak akan turun sampai dengan 6400. Kemungkinan di sini nih di 6500-an dia mantul lagi ke atas. Ya, jadi potensi Cepin masih cukup bagus buat besok. Teman-teman bisa mulai entry pada saat IHSG besok menutup gap. Bisa mulai entry mungkin di 6500-an sampai dengan 6575 ya. Teman-teman bisa entry di situ. Nah, target terdekat memang ke 6775 sampai dengan 7100. Seperti saya bilang tadi, IHSG saat ini kondisinya masih sangat fluktuatif. Jadi kalau saya memang bisa masuk besok di saat dia koreksi, saya akan ngambil mungkin profit hanya 5%-an. Ya, untuk kemudian TP dulu, nanti kita bisa entry lagi. Oke, jadi itu aja beberapa saham tadi sudah ada Kras, ya, SIM, IPCC, dan Cepin ya. Jadi itu menurut saya besok salah satu yang bisa jadi watchlist dan potensial untuk kembali naik ya. Dan kalau IHSG mendukung, apalagi dia akan bisa naik cukup tinggi. Oke, jadi sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya ya. Sekali lagi mohon supportnya dengan subscribe, like, komen, dan share bila teman-teman berkenan. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.